Katolik Musikalitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu rekonsiliasi koreksi fiskal. Jadi rekonsiliasi koreksi fiskal ini adalah suatu cara untuk mencocokkan perbedaan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun oleh sistem secara fiskal. Contoh dari rekonsiliasi fiskal ini adalah dokumennya yaitu SPT PPh Badan atau perusahaan. Di dalam koreksi fiskal terdapat dua koreksi, yaitu koreksi negatif dan koreksi positif. Jadi koreksi negatif ini biasanya mengalami penurunan laba. Itu biasanya terdapat selisih dari laporan komersial, sedangkan yang koreksi positif itu biasanya akan mengalami kenaikan laba fiskal. Di dalam rekonsiliasi fiskal ini juga terdapat penyebabnya dari penyebab positif dan negatif tadi. Untuk penyebab yang pertama itu penyebab negatif. Kenapa bisa negatif? Untuk yang pertama itu biasanya terdapat selisih komersial. Yang kedua itu terjadi karena adanya penghasilan yang sudah terkena PPh final. Yang ketiga itu terjadi karena adanya penyusutan fiskal negatif lain. Lalu kenapa bisa menjadi positif? Kenapa sih penyebabnya positif? Untuk yang pertama itu karena ada biaya yang dibebankan untuk wajib pajak. Yang kedua itu biasanya terdapat imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal positif. Yang ketiga adalah biasanya karena pajak penghasilan, sanksi administrasi, harta hibah, selisih penyusutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dua jenis rekonsiliasi fiskal berdasarkan perbedaannya. Untuk yang pertama adalah beda tetap. Jadi jenis pertama ini yaitu rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau juga biaya sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Jadi rekonsiliasi jenis ini adalah perbedaan antara laba yang dikenakan pajak dengan laba akuntansi yang belum terkena pajak, yang muncul karena transaksi ini tidak bisa terhapus otomatis di periode lain menurut Undang-Undang Perpajakan. Selanjutnya jenis kedua dari rekonsiliasi fiskal yaitu beda waktu. Jadi jenis rekonsiliasi fiskal ini terjadi karena faktor perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersialnya ini sama. Namun waktu alokasi biayanya itu berbeda-beda. Sekian. Di dalam rekonsiliasi fiskal ini terdapat tahapan. Untuk yang pertama adalah pengenalan terlebih dahulu untuk menyesuaikan fiskal yang diperlukan. Yang kedua, melakukan analisa elemen yang sesuai agar bisa menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang terkena pajak. Yang ketiga atau yang terakhir, membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai lampiran SPT tahunan pajak penghasilan. Mengapa dilakukan koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal? Pentingnya koreksi pada fiskal menghindari adanya kesalahan perhitungan pajak. Karena dalam berbisnis, jika ada nominal angka yang salah, bisa jadi akan merugikan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ketelitian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal ini dibutuhkan penyesuaian data, transaksi, hingga penghasilan yang benar. Kapan dilakukan koreksi fiskal? Koreksi fiskal penting dilakukan setelah laporan keuangan dibuat oleh perusahaan. Pengecekan ulang draft tersebut sebelum diangsur ke DJP. Mengecek draft didasarkan pada data-data yang ada dengan memperhatikan transaksi dan penyesuaian antara penghasilan oleh wajib pajak. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat.